Halo, selamat datang di Playground Underground. Saya Yebrilian Tama akan mencoba menginvestigasi mitos-mitos yang berada di dunia ini. Oke, dalam segmen ini mungkin akan sedikit berbeda dari video-video playground yang sebelumnya. Mungkin untuk playground sebelumnya kita membahas pendidikan, game, dan lain-lain yang terasa cerah atau fun gitu kan. Sekarang mari ikut saya ke dunia yang lebih gelap. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menginvestigasi kebenaran dari laporan naturalis Dr. Ernest Bartel yang menyebutkan beliau menjumpai kelelawar raksasa bernama Ahol di Pegunungan Salak, Jawa Barat. Baik, menurut ilmu pengetahuan mainstream, kelelawar terbesar di dunia adalah rupa terbang Bismarck. Hewan yang tidak pernah lebih besar dari 6 kaki, dari ujung sayap ke ujung sayap. Menurut para kriptozoologi, ilmuwan mainstream mungkin salah. Banyak laporan dari orang-orang yang tamanya dapat diandalkan menunjukkan bahwa ini mungkin bukan hal yang tidak mungkin. Sejumlah spesies kelelawar yang sama besar atau lebih besar mungkin ada di luar sana, menunggu untuk ditemukan dan secara resmi diklasifikasi. Pulau Jawa, tidak jauh dari rumah rupa terbang Bismarck di Papua Nugini, disebutkan memiliki kelelawar dengan lebar sayap 12 kaki, yang disebut Ahol. Walaupun tidak ada bukti objektif bahwa keberadaannya pernah atau sampai diklaim ada. Oke, mengapa disebut Ahol? Di laporan ini disebut Ahol karena ada bukti teriakannya terdengar seperti. Dalam laporan Ernest Bartel, hewan ini memakan ikan dan hidup di malam hari atau nocturnal. Dan disebutkan juga di laporan ini memiliki ciri-ciri fisik memiliki bulu abu-abu dengan wajah pipih dengan mata hitam besar. Dari ciri-ciri fisiknya bisa kita simpulkan bahwa hewan ini memiliki kemiripan seperti primata, bukan seperti kelelawar. Baik, mengapa hewan ini begitu menarik untuk dibahas? Yang pertama, sebenarnya hewan ini tidak dikaitkan dengan kekuatan supernatural atau yang biasa disebut dengan hewan jadi-jadian. Dengan ciri-ciri dan keterangan tersebut, maka hewan ini banyak menarik perhatian para naturalis. Sebenarnya, hutan Jawa yang dulu lebat tidak menutup kemungkinan bahwa hewan ini bisa hidup di sana. Seperti juga hutan Papua Nugini yang lebat dan terdapat rupa besar Bismarck yang hidup di sana, maka kemungkinannya sangat besar bahwa Ahol mungkin adalah nyata. Dr. Ernest Bartel juga melaporkan bahwa Ahol adalah makhluk siang hari di Borneo. Dan pada malam hari, dia pergi untuk mencari ikan dengan menyusuri sungai-sungai kecil yang tersebar di Pegunungan Salak. Laporan resmi mengenai Ahol terjadi pada tahun 1925 ketika naturalis Dr. Ernest Bartels, ahli ilmu burung waktu itu, mencatat bahwa saat tengah menjajaki air terjun di lereng Pegunungan Salak ketika kelelawar raksasa tidak dikenal, Ahol terbang tepat di atas kepalanya. 2 tahun kemudian, pada tahun 1927, sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, Dr. Ernest Bartel menemui Ahol lagi. Kali ini, saat dia berbaring di tempat tidur di dalam rumah jerami dekat Sungai Cijengkol di Jawa Barat. Ia sedang mendengarkan suara hutan saat tiba-tiba mendengar suara yang sangat berbeda yang datang dari atas gubuknya. Keras dan jelas tampak mengucapkan, Dr. Bartels mengambil obor dan berlari keluar dari gubuknya ke arah suara tersebut. Kurang dari 20 detik kemudian, ia mendengar lagi sebuah teriakan yang melayang kembali ke arahnya dari jarak jauh. Namun, Dr. Ernest Bartels telah menyarankan bahwa kemungkinan makhluk itu bukan kelelawar, tetapi jenis burung. Mungkin burung hantu yang sangat besar, tapi teori ini tidak didukung dan ditolak oleh teman-temannya yang meyakinkannya dengan tegas bahwa mereka lebih dari mampu membedakan kelelawar dari burung. Laporan Bartels ini mengenai Ahol diturunkan kepada kriptozoologis Ivan T. Sanderson oleh Bernard Heuvelmans. Dan setelah Sanderson melakukan banyak penelitian,
menyimpulkan bahwa Ahool adalah kelelawar yang belum terklasifikasi. Sanderson mengambil minat khusus dalam Ahool karena dia juga telah bertemu dengan makhluk yang sejenis, tetapi bukan di Jawa. Pertemuannya berlangsung di Pegunungan Asumbu di Kamerun, sebelah barat Afrika. Sanderson berpikir bahwa Ahool bisa menjadi bentuk oriental dari kelelawar raksasa seperti makhluk yang ia saksikan di Afrika. Makhluk ini dikenal oleh penduduk asli Afrika sebagai Kongamatu. Beberapa peneliti telah menyarankan bahwa Ahool mungkin merupakan populasi yang bertahan dari Pterosaurus, reptil terbang yang diperkirakan telah punah di masa dinosaurus sekitar 65 juta tahun yang lalu. Walaupun memang gambaran Ahool tersebut tidak sesuai dengan apa yang saat ini kita tahu tentang spesies Pterosaurus, termasuk lengan besar yang mendukung sayap. Mayoritas peneliti tampaknya setuju bahwa bagaimanapun Ahool adalah lebih dari mungkin bentuk kelelawar raksasa tidak dikenal. Dari laporan fitur wajah, sebagai bukti untuk melawan teori Ahool adalah reptil terbang. Sebuah teori yang kurang populer juga didasarkan pada fitur wajah yang dilaporkan dari Ahool bahwa binatang ini adalah primata terbang pertama di dunia. Apapun teori yang Anda percaya, mungkin hanya masalah waktu sebelum kita menemukan makhluk misterius tersebut. Ya, dengan kehancuran dari hutan Jawa, habitat Ahool yang juga semakin menyusut, memperbesar kemungkinan pertemuan dengan manusia. Well, sayangnya penghancuran rumah Ahool juga dapat menyebabkan kepunahannya. Bahkan sebelum kita dapat bertemu dan mengklasifikasi apakah benar makhluk itu apa. Baik, sampai di sini investigasi saya tentang Ahool. Bagaimana keberadaannya, ciri-ciri fisiknya, dan bagaimana pandangan orang luar tentang hutan Jawa yang masih dianggap misterius dan menyimpan sekali banyak hewan-hewan dan mitos-mitos yang masih belum terungkap kebenarannya. Baik, untuk teman-teman yang ingin lebih mengetahui mitos serta legenda urban yang berada di luar sana yang akan kami investigasi, silakan subscribe, like, dan komen channel ini. Tetap di Playground Underground.